Oke, sebentar lagi kita akan mulai ibadah tengah minggu kita. Oh, tunggu dulu. Tapi hari ini kan ada bintang tamu, kita hubungi dulu bintang tamunya ya. Karena hari ini bintang tamunya agak spesial nih, jadi kita harus pastikan dia bisa datang. Oke? Kita telepon dulu. Mana nih? Oke. Oke. Halo? Halo, good morning. How are you? Oh, I just want to remind you come to our ministry today. Thank you. Okay, see you. Okay. Okay. Wah, dia bisa datang hari ini. Oke, yeay. Shalom teman-teman. Yeay. Bertemu dengan kami lagi. Kakak-kakak Baby Indonesia. Tengah minggu. Oke? Ya teman-teman, kita akan mulai ibadah kita. Tapi sebelum itu, kita letakkan kedua tangan kita. Oke, kita lepas-lepas seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke? Ditepuk di depan. Siap? Yang kuatnya 1, 2, 3. Oh, 1 lagi. Balik ke belakang. Kita mau berdoa ya. Mari teman-teman kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami senang sekali kami hari ini bisa ikut lagi ibadah Maybe. Kami ada di rumah, Tuhan tolong semua kami diberkati oleh Tuhan lewat ibadah ini. Kami bersama-sama bisa memuji Tuhan dan kami diberkati lewat firman yang kami dengar. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ibadah kami, berkati semua teman-teman yang mengikuti ibadah di rumah mereka masing-masing. Kami bersyukur, haleluya, amin. Oke, kita naikkan pujian Bapa. Yuk, semuanya berdiri. Oke teman-teman, silahkan duduk kembali. Kita naikkan pujian Ku Anak Allah. Dari
di rumah juga boleh ikut bermain, tidak boleh sama dan tidak boleh berlambat-lambat. Kalau sama dan lambat, dia kalah. Oke? Siap? Kita bermain. Kita panggil kakak-kakaknya. Silakan. Silakan. Oh, no. Silakan. Yeay. Oke. Seperti itu ya contohnya. Oke, itu baru contoh. Yo, lagi. Kita main lagi. Oke. Siap, kita main ya. Lagi 1, 2, 3. Masih contoh. Lima. Yang pilih sinyal silakan. Ya, yang pilih sinyal kalah. Penggunanya adalah lagi ya. Siap, kita main lagi 1, 2, 3. Masih contoh. Lima. Yang pilih telepon kalah. Oke. Silakan keluar kalah. Oke, tinggal 2 orang. Ada Kak Eko dan Kak Leni. Siapa dulu? Kak Eko. Kak Leni. Ya, yang di rumah juga ya. Bermain. 1, 2, 3. Masih contoh. Telepon, silakan. Yang kalah. Lagi ya. 1, 2, 3. Masih contoh. 5. Yang pilih telepon kalah. Oke, lagi ya. 1, 2, 3. Masih contoh. 5. Yang pilih email kalah. Oke, yang kalah. Kemudian ada Kak Adiko. Silakan. Oke, silakan duduk semuanya. Ya, kita lanjut ke salinnya selanjutnya. Yo, semuanya lagi berdiri. Salinnya kedua satu. Salinnya kedua satu. Salinnya kedua satu. Oh, haleluya. Salinnya keselamatan. Salinnya keselamatan. Salinnya keselamatan. Oh, haleluya. Kehormatan. Salinnya kehormatan. Salinnya kehormatan. Salinnya kehormatan. Oh, haleluya. Salinnya pengharapan. Salinnya pengharapan. Oh, haleluya. Salinnya kedamaianku. Salinnya kedamaianku. Salinnya kedamaianku. Oh, haleluya. Salinnya keimanan. Salinnya kehidupanku. Salinnya kehidupanku. Oh, haleluya. Semua bagiku. Salinnya semua bagiku. Salinnya semua bagiku. Salinnya semua bagiku. Oh, haleluya. Oke, kita akan kedatangan bintang tamu. Yeay. Oh, bisa bahasa Indonesia ya? Bisa ya? Oke, leader. Perkenalkan, nama saya adalah Turis Medi. Turis, oke, turis. Hai. Mau ngapain di sini? Saya Sesuai kesepakatan ya? yang tadi Iya. Oke. Sesuai dengan mosi-mosi. Masih contoh. Oke. Hari ini saya datang untuk bagi-bagi hadiah buat teman-teman yang ada di rumah. Tapi sebelum saya bagi-bagi hadiah Oke. dari Jepang, saya mau ajak teman-teman untuk bikin password. Oh, oke. Bisa? Bisa. Oke. Siap. Semuanya berdiri. Ya, semua berdiri. Angkat tangannya dan kakinya. Kita berjalan-jalan
datang ke Indonesia. Oh, oke, tulis. Lalu tulis Mebik waktu datang ke Indonesia, kakak tahu Ya. tulis Mebik menemukan banyak hal di Indonesia. Wow. Ada beberapa hal yang tulis Mebik mau tanyakan Oh, oke. ke kakak-kakak di sini dan Oke. teman-teman semua Oke, yang sip. ada di rumah. Oke. Nanti teman-teman yang tahu jawabannya akan mendapatkan hadiah. Oke. Yang pertama, waktu tulis Mebik datang ke Indonesia, Oh ya. waktu itu ada seseorang memakai gerobak. Wow, gerobak. Ya. Oke. Gerobak lalu Gerobak. Oke. didorong-dorong. Iya, dong. Lalu dia teriak, "Bakso, bakso, bakso." Oh ya, masuk. Tulis Mebik langsung teringat akan negara tulis Mebik di Jepang sana. Oh. Kata itu sama seperti kata yang ada di negara Jepang. Oh, Bakso, 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 bakso. Bakso. Oke. Ya. Nah, pertanyaannya adalah apa ya pertanyaannya? bakso kalau di Indonesia itu makanan. Iya, makanan ya. Ah. Ada bulat, ada minyak, ada biru. Betul sekali. Nah, kalau di negara Jepang itu, Hah? ini pertanyaannya buat teman-teman. Oh, oke, baik. Bakso itu artinya apa? Oke. A. Oh. Rumah. Wow. B. Tempat. Oke. Nah, Oke. jadi bakso itu artinya apa dalam bahasa Jepang? Apakah A. Rumah atau B. Tempat? Oke, sip. Ya. Mantap. Yang tahu jawabannya? Tulis bisa. di kolom Tulis. komentar. Ya, betul, di Ya. kolom komentar. Oke. Terus Sip, ada lagi mantap. kakak. Ada lagi? Pertanyaan yang Oke, kedua. yang kedua. Tulis Mebik waktu itu habis makan bakso, Ya. tulis Mebik taruh mangkoknya di meja. Oh iya, iya lah, jangan dibawa pulang. Ya betul. Terus, Terus abis ini ditaruh di atas meja. terus Pesan foto. Oh iya, oke. Nah, Lanjut aja ya. ya, yang selanjutnya ya. Ya, pertanyaan kedua. Oke. Terus waktu tulis Mebik habis makan bakso, Oh ya. ada orang yang manggil-manggil. Ari, 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 Ari. Wow, ada lagi. Nah, rupanya di Indonesia itu adalah sebuah nama. Oh. Nah, tulis Mebik teringat lagi di negara Jepang Mm-mm. ada sebuah kata. Nama kata itu adalah Ari. Oh. Nah, Ari itu ada artinya. Oh ya. Nah, Oke. pertanyaannya, apakah arti Ari tersebut? Oh. A. Macan. Macan. Ya. Oke. B. Semut. Oke. Ya. Ari. Oke. Macan atau semut. Oke. Nah, Kita pilihan. ya, teman-teman yang tahu jawabannya langsung tulis di kolom komentar, lalu kirimkan ke kolom komentar yang ada di bawah sini. Ya. Ya, nanti kalau jawabannya tepat akan mendapatkan kesempatan. Mendapatkan hadiah. Oke. Itu dia, Bapak. Ya. Nah, seperti itu teman-teman. Sekarang tulis Mebik harus kembali ke negara Jepang. Oke. Siap. Ya. Terima kasih ya. Ya. Gato sudah mau datang sini. Ya. Arigatou gozaimasu. Boleh kita buat masuk teknik. Oh ya, oke. Ya, silakan. Hai, Kembali ya. lagi. Ya, kembali begitu lagi. Angkat tangannya dan kakinya. Semuanya ya. Dan ayo jalan-jalan. Dan Saya terus Mebik lagi. Ayo jalan-jalan. Dengan saya terus Mebik. Sayonara. Sayonara. Arigatou gozaimasu.
Yesus curahkan darahnya di kayu salib untuk diriku. Kasih Yesus telah korbankan nyawanya untuk diriku. Di dalam dosa yang gelap, dulu ku matilah. Oleh Yesus aku jadi hidup. Oleh Yesus, kasih-Nya yang berlimpah ku terima. Ku kasihi Dia segenap hati, kasih-Nya yang berlimpah ku terima. Ku bersyukur dengan segenap hati, kasih-Nya yang berlimpah ku terima. Ku kasihi Dia segenap hati, kasih-Nya yang berlimpah ku terima. Ku bersyukur dengan segenap hati, kasih-Nya yang berlimpah ku terima. Ku kasihi Dia segenap hati, kasih-Nya yang berlimpah ku terima. Ku bersyukur dengan segenap hati, ku bersyukur dengan segenap hati, ku bersyukur dengan segenap hati. Audio Jungle. Audio Jungle. Ya, pemirsa, kembali lagi di Mimik TV dalam acara Headline News. Kali ini ada berita menarik dari seorang guru yang datang ke sebuah kota yang menyebabkan kota ini menjadi sangat ramai karena penyambutannya yang sangat besar. Bisa kita lihat jalan-jalan dipenuhi oleh warga-warga yang ingin melihat guru ini datang ke kota tersebut. Dan yang luar biasanya lagi, bukan hanya anak-anak dan orang dewasa saja, tetapi nenek-nenek juga ikut berbondong-bondong ingin melihat guru yang datang ini. Berikut liputannya. Aduh, nenek udah jalan cepat-cepat tapi sakit pinggang. Aduh, udah capek ingatan mana? Kok ada yang mau lewat kanan, yang mau lewat ya? Pak, ada yang mau lewat kanan di mana berdiri? Kita bisa lihat. Aduh, di mana ya? Aduh, di mana ini orangnya banyak? Nenek aja melihat siapa yang lewat ya? Ih, mau lewat siapa yang lewat? Aduh, sampai pas dari pindah, aduh, di mana? Pemirsa, demikian Headline News Mimik TV pada pagi hari ini. Selamat pagi, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Teman-teman, tadi kita melihat bersama-sama dari Headline News Mimik TV ada kota yang dikerumuni banyak orang. Jalan-jalanan penuh, ramai sekali. Dan yang menarik, tidak hanya orang dewasa, tidak hanya anak-anak, bahkan nenek-nenek pun ingin melihat guru yang datang ke kota mereka. Alkitab mencatat bahwa ketika guru ini datang ke kota Yeriko, ada banyak orang berbondong-bondong, anak kecil, anak besar, dan ada orang hebat, ada orang kaya yang juga datang ke tempat kerumunan itu. Dia lari-lari, dia orang kaya, pakai baju yang bagus, duitnya banyak. Dia berlari. Aduh, aku nggak bisa lihat ini. Dia berlari makin keras. Dia mencari tempat yang sepi, yang matanya bisa melihat guru yang akan
akan lewat di kota Yeriko itu. Nah, teman-teman dia nggak bisa melihat, tapi dia punya ide. Ide yang baik ini. Orang-orang banyak sekali. Aku nggak bisa lihat. Itu bapak-bapak itu tinggi sekali. Pak, bisa minggir nggak? Bapaknya kamu minggir. Dia lihat lagi. Wah, aku nggak mungkin bisa melihat nih. Gimana caranya? Teman-teman, orang kaya ini tadi naik ke atas pohon. Dia duduk di atas pohon. Lalu dia berkata, akhirnya aku ada lebih tinggi dari orang-orang yang tadi. Aku pasti bisa lihat dari sini nih. Nanti dia akan lewat dari jalan ini. Yang lewat itu Tuhan Yesus. Berita itu terdengar ke seluruh kota Yeriko. Banyak orang ingin melihat langsung seperti apa Tuhan Yesus. Dia guru, dia nabi. Orang pengen melihat. Wah, pengen lihat Tuhan Yesus. Waktu Sakeus naik di atas pohon itu, Tuhan Yesus lewat. Teman-teman, waktu Tuhan Yesus lewat, dia kaget. Tuhan Yesus bilang, "Hei Sakeus, turun!" Kok guru, kok Yesus tahu nama aku ya? Dia senang tapi dia sedikit merasa kaget. Loh, kok aku disebut dengan nama yang jelas? Sakeus, orang kaya ini, pemungut cukai ini turun dari pohon tempat dia duduk, kemudian dia turun. Lalu Tuhan Yesus berkata, "Sakeus, hari ini aku ingin ke rumah kamu. Aku akan menumpang di rumahmu." Wah, Sakeus lebih kaget lagi. Wah, Yesus ini kan Tuhan. Yesus ini kan guru. Yesus ini kan hebat, mau ke rumah aku. Teman-teman, dia kaget. Sakeus ini tidak punya banyak teman. Dia kepala pemungut cukai, pemungut pajak. Jadi kalau ada barang masuk, kemudian harus bayar pajak, Sakeuslah yang mengambil pajak ini. Dan dia sering mengambil lebih dari yang seharusnya dibayarkan kepada negara. Jadi kalau harusnya dia bayar 2 untuk negara, Sakeus minta 3. 1 dia ambil untuk Sakeus, 2 diserahkannya untuk negara. Dia mengambil uang itu. Dan dia dimusuhi banyak orang karena dia mengambil pajak lebih dari yang seharusnya. Tapi teman-teman, hari ini benar-benar ajaib. Ketika Tuhan Yesus berkata, "Sakeus turun, aku ingin menumpang ke rumahmu." Dia membawa Tuhan Yesus masuk ke rumahnya. Dia menjamu Tuhan Yesus. Tidak hanya menjamu Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus itu raja, tapi dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika Yesus ada di rumah Sakeus, dia memberi rumahnya untuk Tuhan Yesus, tapi dia memberi ruang hatinya untuk Tuhan Yesus juga. Dan hari itu terjadi perubahan hidup untuk Sakeus, kepala pemungut cukai, orang berdosa. Teman-teman, ketika Sakeus menerima Tuhan Yesus dalam hidupnya, ketika dia sadar bahwa hidupnya adalah berdosa dan dia menerima Yesus sebagai Tuhannya, dia berkata kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, setengah dari kekayaanku akan aku berikan kepada orang miskin. Sekiranya ada orang yang kuperas, yang kuambil lebih dari yang seharusnya, akan kukembalikan 4 kali lipat." Dan hari itu Sakeus benar-benar berubah. Dia tidak hanya berkata-kata kepada Tuhan Yesus, dia akan mengembalikan apa yang dia ambil punya orang, uang orang yang dia ambil dari bayaran pajak. Tapi dia lakukan. Hari itu benar-benar mujizat. Orang-orang heran, "Bu, saya kembalikan. Kemarin saya mengambil uang pajak lebih. Ini saya kembalikan 4 kali lipat." Lalu dia datangi lagi, "Pak, minta maaf. Saya pernah mengambil lebih dari pajak yang seharusnya dibayarkan kepada negara. Pak, saya kembalikan 4 kali lipat." Lalu dia mengambil setengah dari hartanya. Dia menjualnya dan dia membagi-bagikannya kepada orang miskin. Sakeus yang tadinya orang berdosa, tapi hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Dan dia berani mengakui dosanya kepada orang-orang. Dan dia kembalikan apa yang pernah dia ambil dari orang. Semua uang yang dia peras, dia kembalikan. Luar biasa. Tuhan Yesus berkata. Firman Tuhan berkata, Anak manusia, Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang.
Lukas 19 ayat 10. Sakeus adalah orang berdosa, orang yang terhilang karena dosa. Tapi Yesus cari. Yesus datang ke rumah Sakeus dan hari itu terjadi perubahan hidup. Teman-teman, ketika Yesus datang dalam rumah kita, dalam hati kita, dalam pintu hati kita, perubahan apa yang terjadi? Ketika Sakeus menerima Yesus dalam hidupnya, dia diubah oleh Tuhan. Dia mengakui dosanya dan dia mengembalikan uang yang dia ambil kepada orang-orang. Bahkan 4 kali lipat dia ganti. Hari ini firman Tuhan berkata, Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yesus datang untuk orang berdosa, bukan untuk orang baik. Yesus datang untuk menolong kita keluar dari dosa kita. Dan kita yang sudah menerima Yesus, kita berubah oleh karena Tuhan menolong kita. Teman-teman, Kak Lena mau bertanya, kalau ada teman-teman yang berkata, Kak, aku juga mau berubah. Aku pernah mencuri, tapi hari ini aku dengar firman, Yesus datang untuk orang berdosa. Aku mau mengaku dosa, dan aku mau juga mengakui dosaku kepada orang lain. Sekiranya uang itu masih ada, aku akan kembalikan. Tapi kalau aku nggak bisa kembalikan, Kak, aku akan mau berkata jujur, aku pernah ambil uang kamu. Kalau ada teman-teman yang pernah ambil uang mama, akui hari ini. Kalau ada teman-teman yang masih berdosa, mungkin suka marah-marah sama orang tua, mungkin suka ngomel-ngomel, suka ngata-ngatain temannya. Hari ini, kalau kamu sadar akan dosamu, minta ampun sama Tuhan. Anak Manusia datang, Yesus, untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ketika kita berdosa, kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan ampuni kita. Mari kita membaca firman Tuhan ini bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Lukas 19 ayat 10. Satu kali lagi ya, kita baca bersama-sama. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Lukas 19 ayat 10. Teman-teman, kita sudah dengar firman Tuhan hari ini. Mari semua kita tunduk kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami ingat firman-Mu, Lukas 19 ayat 10. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yang hilang adalah orang berdosa. Kamilah orang berdosa itu. Tuhan Yesus, ampuni semua dosa-dosa kami, Tuhan. Ampuni kami kalau kami kedapatan berbuat salah di hadapan Tuhan. Hari ini kami sadar betul kami orang berdosa dan kami mohon ampun kepada Tuhan. Ampuni dosa-dosa kami ya Tuhan. Dan kami mau diubah oleh Tuhan. Seperti Tuhan mengubah hati Sakeus, kami juga mau Tuhan dari orang berdosa menjadi orang benar. Dan kami berani datang mengakui dosa kami kepada orang yang pernah kami berbuat dosa atau berbuat salah. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah firman ini benar-benar hidup dalam hidup kami Tuhan. Dan kami menjadi orang yang sudah dibenarkan oleh Allah. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kita baca sekali lagi firman Tuhan hari ini, 1, 2, 3. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Lukas 19 ayat 10. Sekali lagi lebih cepat, 1, 2, 3. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Lukas 19 ayat 10. Teman-teman, kita akan mengakhiri kebaktian kita. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih kami sudah memuji Tuhan dan kami juga sudah dengar firman-Mu. Biarlah firman Tuhan ini juga terus ada dalam hati kami. Kami benar-benar berubah dari orang berdosa menjadi orang yang benar. Dan kami tidak malu untuk mengakui dosa kami. Sekiranya ada orang lain yang tersakiti oleh sikap kami, perbuatan kami, kami juga mau datang mengaku dosa dan minta ampun. Terima kasih Tuhan, berkati kami terus, kami sehat di tengah-tengah pandemi ini, kami semua sehat, kami bisa melayani, kami bisa sekolah, kami dijaga, dipelihara oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Teman-teman, kita akan mengakhiri kebaktian kita, terimalah berkat dari Tuhan. Rahmat dan pengasihan dari Allah Bapa pencipta langit dan bumi, serta Tuhan Yesus Kristus yang mati di kayu salib untuk pengampunan dosa, penghiburan pertolongan dari Roh Allah yang kudus, menyertai kamu sekalian mulai hari ini, terus kekal sampai Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kali. Amin. Tuhan berkati, salam sehat.